Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan segenap Bapak Ibu Dewan Guru SD 1, mohon izin untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis proyek saya, yaitu tugas tentang rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah yang sudah kita bentuk yang kemarin-kemarin, yaitu Langsat Gemel, yaitu Gang 1 Gemel Belajar, yaitu dengan tema pola hidup dengan makanan sehat dan gerak tubuh sehat. Di situ nanti makanannya bisa disangkutkan dengan aktivitas gerak. Nah, ini latar belakangnya pola hidup sehat merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan kita secara umum. Tiap tubuh manusia memiliki penyakit masing-masing walaupun kita mengetahuinya. Gangguan kesehatan bisa muncul kapan saja saat kita merasa sudah menjaga keadaan tubuh kita agar tetap sehat. Terkadang juga kita tetap bisa terkena penyakit. Apalagi saat kita benar-benar lalai saat menjaga tubuh kita. Tanpa kita sadari, gaya hidup yang kurang kita perhatikan dapat memicu berbagai penyakit. Salah satunya yaitu kegiatan yang sering kita lupakan adalah pola hidup sehat dengan makan makanan yang sehat. Dengan makan makanan yang sehat dan teratur, tubuh dapat memperoleh kandungan gizi yang baik. Dengan gizi yang baik, tubuh dapat membangun dan memelihara serta memperbaiki bagian-bagian yang hilang dan rusak, juga memberikan kekuatan atau tenaga sehingga kita dapat bergerak dan bekerja. Zat gizi yang diperlukan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ini adalah zat gizi yang diperlukan untuk tubuh kita. Seseorang dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan saat nilai indeks massa tubuh seorang sudah mencapai 18,5 sampai 24,9. Nilai ini diambil dari rumus indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi tinggi badan. Jadi merumuskan itu dengan berat badan kita dibagi tinggi badan, itu kita bisa menentukan gizi yang ada di tubuh kita. Yang kedua, saat seseorang tidak memiliki kebutuhan gizi mereka dapat terkena penyakit. Di balik tubuh yang sehat ada tubuh yang bugar. Setelah tubuh mendapat makanan yang bergizi, tubuh memerlukan kebugaran yang didapatkan dari olahraga. Jadi untuk mendapatkan tubuh yang bugar, tidak hanya makanan yang bergizi, tapi juga dengan olahraga supaya kebugaran tubuh menjadi lebih baik. Untuk menjaga kebugaran manusia harus olahraga yang rutin setidaknya 3 kali dalam seminggu. Manfaat dalam olahraga adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi otak, menghilangkan stres, dan menurunkan kolesterol. Ini sangat berguna untuk kita semua, Bapak Ibu Guru, ya. Untuk yang ketiga adalah beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar badan fit, yaitu dengan jalan cepat, senam, renang, lari, dan bersepeda. Tidak hanya itu saja, fungsi dari olahraga untuk melakukan aktivitas berolahraga tubuh memerlukan tenaga saat berolahraga, otot tubuh berkontraksi dan memerlukan energi. Energi yang pertama kali digunakan adalah dari cadangan gula dan makanan yang kita makan. Saat itu cadangan lemak akan berkurang dan berubah menjadi energi. Nah, ini latar belakang ini nanti kita akan terapkan kepada peserta didik kita, yaitu dengan kita memberikan ini. Sebelum itu kita harus tujuannya untuk peserta didik kita agar dapat informasi makanan sehat yang tepat untuk mereka. Yang kedua, peserta didik dapat rekomendasi makanan sehat. Jadi anak didik kita nanti kita berikan informasi makanan apa yang bagus untuk mereka. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan rekomendasi nama olahraga yang tepat. Saya termasuk guru olahraga yang nantinya akan menunjukkan kepada peserta didik olahraga apa yang menunjang untuk kebugaran tubuh mereka selain untuk makanan sehat. Yang keempat adalah peserta didik akan mendapatkan notifikasi untuk waktu makan dan olahraga. Nah, ini nanti saya akan membuat program di mana nanti setiap minggunya anak-anak bisa melakukan aktivitas makan sehat yang sudah kita lakukan setiap
1 bulan sekali, yaitu nanti kita akan lanjutkan untuk lebih mengenalkan lagi kepada peserta didik kita tentang makanan sehat tersebut. Nah, ini capaian, langkah-langkah dan hasil yang akan kita beritahukan kepada anak-anak, yaitu capaiannya memahami perlunya pola hidup sehat dengan memilih makanan bergizi dan jajanan sehat serta aktivitas gerak yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, capaian yang kedua menceritakan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat serta aktivitas gerak untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, langkah-langkahnya kita memberikan informasi tentang pola hidup dengan makanan sehat, aktivitas gerak yang sesuai. Yang kedua, jadikan rutinitas kegiatan olahraga senam seminggu 2 kali, jalan sehat 1 bulan sekali. Nah, ini program yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah pastikan makanan sehat menjadi menu standar untuk keluarga. Ini bisa nanti kita konsultasikan kepada kerjasama kolaborasi dengan orang tua. Ya. Yang keempat yaitu menunjukkan cara makanan yang benar. Yang kelima, membicarakan porsi makanan. Yang keenam, membatasi makanan manis. Yang ketujuh yaitu memberikan contoh makanan yang baik untuk mereka. Hasil yang diharapkan nanti program yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan terlaksanakan tujuan dari program tersebut. Dari hal ini nanti saya minta bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini suatu program dan mitra dalam komunitas belajar yang saya buat, yaitu yang pertama Ibu Suharmin SPD selaku kepala sekolah, dan nanti seluruh dewan guru wali kelas 1 sampai kelas 6 nanti sama kolaborasi dengan Bu Fatmawati, yaitu ketua kantin kita. Saya sendiri Yayan Kumaidi, guru PJOK. Jadi kolaborasi ini semuanya akan kita tumbuhkan kepada seluruh anggota komunitas belajar, ya, untuk termasuk anak-anak KBS. Komunitas belajar sekolah. Nah, kapasitas sekolah atau aset kita yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama adalah manusia, termasuk sekolah memiliki kepala sekolah, penggerak yang berpengalaman, terus memiliki 8 guru dan 2 tendik. Sekolah memiliki 118 peserta didik. Yang kedua adalah politik, yaitu politik ada kepala sekolah, kepala desa, dan camat. Nanti jika ada sesuatu hal, kita akan minta izin kepada beliau. Untuk yang ketiga adalah fisik. Kita mempunyai lapangan, musola, dan mempunyai sarana dan prasarana seperti yang kita pakai ini adalah LCD, proyektor, laptop, dan sistem yang baik. Yang keempat yaitu sosial. Sosial ini kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Lingkungan alam sekitar kita yang banyak sawah, ya, dan tumbuh-tumbuhan yang rindang. Yang keenam yaitu agama dan budaya, yaitu yang sudah kita lakukan setiap pembiasaan, yaitu rutinan bacaan surat pendek, Asmaul Husna, dan doa, istighosa setiap 1 bulan sekali, sholat berjamaah, dan kata-kata 3S, yaitu salim, senyum, dan sapa. Salam. 7, finansial ini dari anggaran dana BOS. 8, sekolah memiliki akun media sosial untuk dipublikasikan. Jadi setiap kegiatan nanti akan kita publikasikan. Rencana evaluasi. Nah, nanti ada evaluasi, di mana evaluasi tujuan tersebut pembelajaran, yaitu wawancara guru dan beberapa perwakilan peserta didik dari berbagai peran. Untuk evaluasi kinerja tim, termasuk tim dari program tadi, yaitu refleksi lisan dan peserta didik. Untuk mengumpulan umpan balik dari peserta didik, nanti refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran. Yang terakhir yaitu pengembangan perbaikan perubahan dengan catatan RTL guru termasuk saya. Nah, ini tantangan
kemungkinan, tantangan, dan solusi. Kita harus mempunyai, mungkin setiap program itu mesti ada tantangan dan solusi yang harus kita selesaikan. Yaitu yang pertama, tantangan pengaturan waktu yang padat dan terbatas. Kadang terbentur dengan waktu mendadak nih Bapak Ibu. Terus terbentuknya kegiatan yang lain, motivasi peserta melaksanakan aktivitas gerak dan memilih makanan sehat yang belum terbiasa, benturan dengan penjual di luar. Nah, solusinya yang pertama adalah memanfaatkan waktu dengan baik, yang kedua konfirmasi dengan teman sejawat, yang ketiga memberikan inovasi dalam aktivitas gerak yang disukai anak-anak, terus selalu mengingatkan pentingnya memilih makanan sehat dan kerjasama dengan penjual di luar sekolah. Nah, itu saja program yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya PKD Widyota Pasuruan kelas 15 UIT Satuan Pendidikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari sini. Kalau tidak, alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan, tadi Pak beda tujuan Pak. Tujuan. Nah, tujuan ini tujuannya. Iya, tujuan. Apa bedanya tujuan dengan capaiannya tadi? Tujuan itu yang akan kita lakukan. Terus itu maksudnya peserta didik akan mendapatkan notifikasinya seperti apa Pak? Untuk makan dan minum dalam waktu olahraga, notifikasi apa kayak HP gitu, ada pesan notifikasi. Nah, ini notifikasi ini bisa dengan himbauan di grup Bapak Ibu nggih. Nanti kalau kita punya referensi tentang makanan sehat atau sebagainya, nanti kita bisa berikan WA itu ke grup untuk ditindaklanjuti dengan orang tua. Kalau di rumah juga bisa. Kalau di sini nanti kita akan tunjukkan beberapa slide nanti video untuk pembelajaran anak tentang makan-makanan yang sehat dengan variasi video supaya anak-anak lebih mengetahui dan lebih senang. Pak, untuk tujuan ini memang ini yang diharuskan, apakah bisa dirubah? Bisa, karena ini hanya masih program, jadi nanti bisa dirubah dengan kita bermusyawarah atau kolaborasi. Nanti kita lanjutkan, kalau memang ada kekurangan nanti kita benahi bersama sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Karena saya melihat di tujuan itu hanya teori semuanya, jadi peserta didik akan mendapat informasi. Mereka hanya mendapatkan teori informasi kan, yang mereka dapat informasi. Yang kedua, mendapatkan rekomendasi. Ini loh nanti makanan sehat yang kamu miliki, tapi belum mempraktekannya. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan rekomendasi nama olahraga. Kalau kamu punya yang ini, nanti kamu seharusnya misalkan sit up atau push up, nah, hanya rekomendasi olahraganya saja. Nanti mengarah ke praktek. Nah, itu nanti langkah-langkahnya Bu. Ini kan hanya tujuan yang akan kita tunjukkan kepada anak-anak. Nah, di situ kan nanti ada langkah-langkah yang kita lakukan. Misalkan seperti mendapat rekomendasi nama olahraga yang tepat. Nah, itu langkah-langkahnya di situ kan nanti misalkan jalan. Nah, setiap kita 1 bulan sekali kita melakukan jalan santai. Nah, itu langkah-langkahnya di situ. Jadi kita melakukan dengan langkah-langkah tersebut sehingga bisa mencapai tujuan yang sudah ditulis di sini. Baik, nanti tujuan saya kira lebih diperdalam lagi Pak ya. Sekarang ke ini Pak, ke apa tantangan dan solusi tadi. Tantangan dan solusi. Bisa sebelum berakhir. Di situ tantangannya pengaturan waktu yang padat dan terbatas, solusinya memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau hanya pengaturan waktu yang padat dan terbatas, dimanfaatkan waktunya tanpa ada penjadwalan, itu tidak akan bisa berhasil. Maka solusinya saya harapkan itu ada penjadwalan secara apa ya? Ya, biar kita itu kan setiap
setiap kegiatan pembiasaan ini kan termasuk nanti akan menjadi pembiasaan kan. Nah itu akan dijadwal secara ini loh Pak, secara konsisten lah. Berarti Penjadwalan. Ya, penjadwalan kegiatan secara konsisten. Diganti katanya. Ya, nanti bisa diganti. Nah itu saja mungkin pertanyaannya. Selanjutnya programnya sudah bagus, semoga nanti bisa terlaksana. Baik, nanti akan saya perbaiki lagi di bulan kedepannya. Ya, jadi terima kasih atas penjelasannya, semoga bermanfaat.